Tolong supaya menghina kiai dan menghina pesantren, tolong stop. Kalau tidak stop, kami siap untuk berbuat apapun saja. Kami akan siap berbuat apapun saja. Itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan berbuat apapun, bisa jadi seorang kiai, seorang yang mempunyai kekuatan dalam bersuara, yang suaranya berpengaruh di dalam hati para santri dan pendengarnya. Takutnya kita itu malah justru memberikan komando untuk melawan. Kalau melawan, akhirnya apa? Digoreng-goreng lagi. Santri ini sudah radikal. Yang terjadi di zaman Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Saya berada bersama beliau dan bersama paman saya Habib Ahmad bin Abdurrahman Al-Sekaf dari Yaman. Waktu datang tempat cuci, koboan tempat cuci Habib Ahmad itu, bekas tempat cucinya diminum oleh Guru Zaini. Sebarno koyong. Seorang Guru Zaini Kalimantan Martapura meminum air kobokan bekas Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, Hadramaut Yaman, diminum. Dan dulu para santri pun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita bahas tentang pondok pesantren, di mana pondok pesantren tersebut selalu diungkap tentang hal-hal yang tidak baik di dalamnya. Sedangkan ada sekolah-sekolah yang mereka muridnya malah justru gagal dalam pendidikan. Berani merokok di depan gurunya, bahkan berani menjotos gurunya dan menghukum melaporkan gurunya. Sedangkan pondok pesantren mendidik akhlak, namun selalu digoreng-goreng dalam hal kehinaan, kejelekan, dan fitnah. Nah, kesempatan ini, bagaimana ungkapan dari seorang ulama sepuh dari Nahdlatul Ulama, yaitu beliau, ya, kita simak videonya. Tolong supaya menghina kiai dan menghina pesantren, tolong stop. Kalau tidak stop, kami siap untuk berbuat apapun saja. Nah, kami akan siap berbuat apapun saja. Itu yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan berbuat apapun, bisa jadi seorang kiai, seorang yang mempunyai kekuatan dalam bersuara, yang suaranya berpengaruh di dalam hati para santri dan pendengarnya. Takutnya kita itu malah justru memberikan komando untuk melawan. Kalau melawan, akhirnya apa? Digoreng-goreng lagi. Santri ini sudah radikal. Santri ini sudah melakukan hal yang tidak baik. Santri ini sudah melakukan pengrusakan. Santri ini begini-begini dan lain sebagainya. Makanya kiai serba bingung juga kalau memberi komando. Bisa jadi ramai. Tidak memberikan komando juga dihina, dicaci, difitnah, dan direndahkan pondok pesantrennya. Padahal pondok pesantren tentunya kita tahu sendiri tempat bagaimana seseorang, bahkan ribuan orang untuk menimba ilmu. Nah, ini saya bikin pernyataan, siapapun saja berhenti memecah belah bangsa ini. Jangan memecah belah bangsa, itu kerjaan PKI. Dan jangan menghina kiai, jangan menghina pesantren. Stop. Kalau Anda terusin, kami pemuda pesantren siap berbuat apapun saja. Dalam miladnya ke-50 tahun pondok pesantren Darul Rahmah pimpinan beliau, ya, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat, berkah. Kalau kita lihat bagaimana umurnya beliau 80 tahun lebih, perjuangannya, tekadnya luar biasa. Dilanjut tentang bagaimana seorang Habib Syekh bersuara, ya, terkait pembelaan kepada santri dan kiai serta pondok pesantren. Kita simak apa yang diungkapkan oleh beliau. Sekarang ini hati-hati, wahai santri-santri, jangan gampang terpancing. Wahai wali-wali murid, jangan gampang terpancing. Banyak orang-orang yang tidak suka anaknya masuk di pondok pesantren, yang kadang dikeluarkan di TikTok dan dikeluarkan di YouTube. Itu terus model-model yang aneh-aneh harus ditokke.
Saya ini, maaf, saya pernah melihat satu kejadian yang istimewa yang terjadi di zaman Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Saya berada bersama beliau dan bersama paman saya Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sekaf dari Yaman. Waktu datang tempat cuci koboan, tempat cuci Habib Ahmad itu, bekas tempat cucinya diminum oleh Guru Zaini. Sebarno kaya Seorang Guru Zaini Kalimantan Martapura meminum air kobokan bekas Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sekaf, Hadramaut Yaman, diminum. Dan dulu para santri pun seperti itu. Dulu para ulama-ulama bertabaruk seperti itu. Dulu masayih kita diajarkan ketika seorang kiai cuci tangan, seorang habaib cuci tangan setelah makan, lalu akhirnya diminum. Tapi ingat, kadang ya hal seperti itu dianggap hal-hal yang menjijikan oleh sekelompok mereka yang mengajarkan untuk membenci Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan untuk membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Bayangin aja, air kobokan diminum. Coba kalau zaman sekarang nih, digoreng-goreng, kelompok mereka lihat, wah, jadi budaknya Habib nih, jadi budaknya Kiai. Wow, diperbudak nih sama Kiai. ngono kuwi jijik, gua awakmu memang kowe iki jijiki. Lah bekas tangane wali. Ya wajar nek santri terus nyucuk tangane kiai ini. Lah nek tanganmu ya wegah bukan nyucuk. Tangane Kiai Kafabe ya tak cucupi terus nggih. Wong tangan yang luar biasa selalu membuka mushaf, selalu membuka kitab-kitab yang luar biasa, tangan sing ora pernah maksiat, ya wajar nek dicucuk. Hal seperti itu adanya di pesantren dan orang-orang yang pernah menyantren, orang-orang yang pernah mondok, orang-orang yang ada di pesantren dan lain sebagainya. Kalau di luar orang-orang yang tidak pernah pesantren akan dikatakan jijik, akan dikatakan ih, jijik nih, seperti itu. Dan itu satu penghormatan dan adab seperti itu adanya cuma di pesantren. Ya luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Mbah Anwar panjang umur, sehat walafiat, dan semua penyakitnya hilang. Yang ada hanya kekuatan dan kemudahan dalam mendidik dan mengajar santri-santrinya. Amin ya rabbal alamin. Gemes aku ndelok kiai-kiai karo santri-santri dielek-elek nih, ora terima. Ora terima. Apa meneh santri-santri Lirboyo. Lirboyo niki saya santri Lirboyo. Kula niki secara tidak langsung santri Lirboyo. Santri Mbah Idris, santri Mbah Anwar. Saya berguru kepada beliau-beliau, kepada Kiai Kafabe. Berguru sama beliau-beliau untuk ilmu. Oh, Sayyidina Ali mengatakan kalau orang mengajarkan satu huruf padaku, saya akan menjadi khodamnya. Sahuruf tak. Lagi santri yang kayak bilang tahun neng kele, masya Allah luar biasa. Tak dongake kabeh. Insya Allah santri-santri sehat, selamat, mudah menuntut ilmu, mudah menghafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan nanti kedepannya santri-santri akan menjadi pimpinan-pimpinan di negeri yang kita cintai ini. Buktikan omongan kita, nanti yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia, mereka adalah santri-santri yang ada di negeri ini, terutama santri Lirboyo. Oh, Masya Allah ucapan Habib Syekh, terutama santri Lirboyo yang akan menjadi pemimpin dalam negeri ini. Amin. Ya, seorang ulama Kiai Kafabe Ki Anwar ya dekat bagaimana kecintaan terhadap para habaib dan bagaimana perjuangannya terhadap para habaib. Makanya kalau ada santri-santri dan entah itu dari pondok pesantren yang cinta sama habaib atau dari Lirboyo sekalipun ya, kalau malah justru bertentangan sama habaib, coba perlu dipertanyakan. Bagaimana pertanyaannya? Apakah si orang tersebut mengikuti thariqah atau manhaj daripada gurunya yang ada di Lirboyo? Itu yang harus menjadi pertanyaan ya. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi saja, mudah-mudahan tetap menjaga persatuan-kesatuan dan dalam lingkup cinta terhadap ulama habaib dan juga kepada NKRI harga mati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.